akrimu auladakum, muliakan anakmu, maka anaknya bisa punya peluang beradab. Ini masalahnya pengen anaknya sopan, beradab, tapi kita memuliakan anak nggak? Ya hal-hal sederhana yang Satman dibilang. Coba bayangkan anak lagi main kelereng, terus disuruh beli tomat ke warung. Jadi anak gimana? Iya pasti. Dilematis nggak tuh jadi anak? Kalau aku menolak, durhaka. pasti mama jualan api neraka. Aku nggak mau nolongin mama. Kamu pikir sekolah kamu tuh murah? Tidak menuruti orang tua. Permainanku ketinggalan. Iya. Coba bayangkan jadi anak, dilematisnya kalau orang tua yang tidak memuliakan anak itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sahabat cinta Quran dimanapun berada, alhamdulillah ya Mi, kita bisa bareng lagi di rubrik yang kita tunggu-tunggu. Setelah beberapa hari kita sibuk beresin masjid di Yokohama, alhamdulillah berkat doa teman-teman sudah diresmikan masjidnya. Alhamdulillah. Nah, kita sekarang sudah kembali lagi ke tanah air dan kita punya misi untuk menyeriusi konten-konten kita. Dan hari ini saking seriusnya kita undang lagi Abah Ihsan untuk ngobrol lebih dalam tentang hal-hal yang lagi tren, update yang terbaru dan harus disikapi dan harus punya solusi dan jadi pembelajaran buat kita. Iya, banyak di antara teman-teman yang nanya, kapan sih Abah Ihsan diundang lagi? Iya. Soalnya ternyata obrolan kita bersama dengan Abah itu banyak banget yang suka dan pengen dapat lagi. Jadi langsung kita impor dari Bandung. Woi, Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam. Sibuk banget sih beliau nih, jadi susah jadwalnya. Di WA penuh, Ya Allah, Jadi, saya bilang. Saya kayak narkoba dong. Hah? Kenapa? Adiksi. Oh, sih. Jadi nagih ya. Narkoba. Abah, makasih udah datang di podcast kita. Cerita WFK. Nah, ini yang terbaru. Saya marah, campur sedih, tapi juga bingung lagi dan lagi, Abah. Pesantren di daerah Pati, beritanya begini ya, kemudian 50 santri dicabuli dengan kedok pendiri pesantrennya keturunan Nabi. Sehingga banyak santri-santri yang masih gadis ini, kemudian sampai hamil beberapa santri, diminta laki-laki santrinya untuk menikahi. Demo besar terjadi, penentangan. Sebenarnya kejadian-kejadian begini bukan sekali dua kali nih ya. Betul. Dulu di Bandung ada namanya Heri. Saking ingetnya saya, karena saking keselnya namanya Heri. Dari 17 santriwati dan 5 guru ya dilakukan pelecehan seksual, bahkan sampai hamilnya 4 orang. Di penjara, bahkan kalau nggak salah hukuman mati. Nah, dulu juga saya pernah mengungkap kasus Sudirman. Ini ada apa dengan pesantren, Abah? Saya nggak bilang bahwa ini mah framing pesantren aja supaya pesantren buruk. Sebenarnya ini juga ramai yang DM ke saya. Ustaz Fatih, kalau anak mau masuk pesantren, pesantren mana? Pesantren lagi. Saya bilang, anak umur berapa? Umur kelas 5 SD, Ustaz. Ada lagi kelas 2 SD, Ustaz. Iya, sedih Saya sih. bilang, kok umur segitu udah pesantren, Bu? Iya, habis di rumah buat apa? Gimana gitu. Ini mirip kayak kata-kata Abah. Ini namanya ternak anak atau didik anak. Nah, sebenarnya haruskah pesantren? Iya. Kita mulai dari situ dulu ya. Iya. Kalau boleh, umur berapa pesantren yang tepat kan gitu, sesuai dengan ilmu perkembangan anak ya. Pertama soal pesantren. Pertanyaan gini, saya mau pakai pertanyaan yang mengajak kita berpikir lebih radikal. Iya. Ya, tujuan pesantren itu apa sih? Gitu. Nah, luruskan dulu niatnya. Ujungnya kan biar anak kita selamat masuk surga. Betul. Pertanyaannya, apakah masuk surga itu satu jalur atau banyak jalur? Banyak jalur. Jalur. Apakah anak yang tidak pesantren itu pasti masuk neraka? Enggak. Enggak. Kita harus fahamkan dulu nih, supaya ketika kita mengambil keputusan itu harus punya landasan yang kuat. Ya kan? Oke. Jadi Bapak Ibu yang misalnya tidak menemukan atau memutuskan untuk tidak pesantren, jangan khawatir, masih bisa punya kesempatan. Tapi sebaliknya yang pesantren juga positif jika tujuannya kuat. Nah, yang pertama yang harus kita pahamkan dulu adalah tujuan kita pesantren apa? Ini tolong diluruskan. Karena dari awal tujuannya niatnya salah, ya kan? Itu akan membuat kita jadi kecewa. Gitu. Contoh ya, beberapa zaman dulu kita nih ngirim ke ulama. Dulu kan awalnya boarding itu kan daripada anaknya bolak-balik, disitulah mondok ya kan gitu. Tidak bermaksud mondok kan gitu sebetulnya ya. Jadi Rasulullah pernah nggak ngirimkan anaknya ke orang misalnya kan, wajar Rasul ya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi
dulu tujuan kita ngirim ke kiai, ke ustadz, ke scholar, ke ahli ilmu, tujuannya adalah untuk satu, belajar agama. Betul. Bukan yang lain. Iya. Nah, bisa nggak tujuan pesantren itu cuma itu? Nah, masalahnya niat awalnya aja udah tidak tepat. Satu, supaya anaknya mandiri. Memandirikan itu bukan tugas ustadz, tapi tugas orang tua. Ya salah tugas. Iya, jadi kalau anaknya belum mandiri, ya rubah dong perilaku orang tua pada anaknya. Dikasih kemandirian, dikasih tugas, dikasih chores, dikasih running errand di rumah, bukan malah di outsourcing, dialihkan pada orang lain. Apalagi kalau niatnya yang kedua nih, saya mau definisikan beberapa tujuan atau niat yang seharusnya kita koreksi. Jangan tujuan pesantren itu begitu gitu. Yang pertama tadi memandirikan anak. Yang parah yang kedua nih. Apa yang parah yang kedua? Oh, saya nggak kuat dengan kelakuan anak saya. Itu bandel anak saya. Ya, bahkan saya punya saudara sendiri. Sampai ngomong gini, barang bahasa Sundanya, teteh mah teu kuat ning kalakuan budak teh geus ku urang di pasantrenkeun wae. Ya, jadi pesantren tempat anak bandel. Iya, kakak nggak kuat ngurus anak saking bandelnya gitu. Nah, padahal apakah Allah menciptakan anak itu dari awal menjadi bandel? Enggak. Bandel itu kan gara-gara ketidakpahaman kita bagaimana mempengaruhi perilaku anak, menangani perilaku anak, kan gitu. Ya enggak? Ya, jadi sebetulnya kalau tujuan pesantrennya misalnya gara-gara ingin mengatasi anak bandel, itu ngeri. Ya, seperti itu. Seperti misalnya anak saya di rumah main HP terus, kan di pesantren mah dilarang main HP. Ya, itu tujuannya katanya. Itu bahaya tujuan kayak gitu. Kenapa? Nanti kalau dia balik pesantren bagaimana? Main lagi. Bahkan lebih parah. Iya, bisa lebih parah. Bahkan pakai argumen gini anak-anak. Aku sih di pondok itu sudah banyak aturan, sudah banyak kegiatan. Aku capek, mama. Masa lihat anaknya senang-senang aja nggak boleh. Akhirnya jadi main game sampai subuh, ngelayap sampai subuh. Malah di jamak mainnya. Iya, di jamak. Ya, gitu. Jamak takdim lagi, bukan jamak kosor kan gitu. Ya, jadi mengerikan kalau niatnya begini. Ya, niat-niat ini yang harus diluruskan dari awal. Niatnya. Bukan memandirikan anak, bukan untuk membentukkan perilaku anak yang bermasalah. Ya kan, biar nggak kecanduan game. Enggak, bukan begitu. Ya kan gitu. Jadi niat awalnya apa? Ya sudah, belajar agama, itu aja titik. Ya, karena orang tua merasa belum paham agama, maka minta bantuan orang lain yang ahli. Iya, kan begitu. Tapi coba lihat berapa banyak orang pesantren niatnya itu. Umumnya kan gara-gara pengen cuci tangan. Nah, kita harus istighfar sama Allah kalau kita niatnya cuci tangan, nggak boleh. Sebab nanti Allah kasih cucian yang lain. Yang lebih kotor, yang lebih numpuk. Dan lebih numpuk dan lebih kotor. Betul. Ya, bagusnya itu nyuci itu. Coba ibu-ibu, saya mau nanya emak-emak nih. Beresin rumah itu baiknya tuh sedikit-sedikit atau nunggu numpuk? Sebaiknya sedikit-sedikit. Iya. Jangan nunggu numpuk. Ya enggak? Iya. Sama, benerin anak pun begitu, pelan-pelan. Ya, jangan nunggu numpuk. Ya, seperti itu. Ini yang pertama itu tujuannya dulu harus kita luruskan. Ya, yang kedua, nah, pesantren atau tidak pesantren itu bergantung nilai-nilai orang tua mau kemana. Ya, jadi pesantren itu bisa positif, tapi tidak pesantren juga bisa positif, bergantung tadi nilai-nilai atau preferensi orang tua mau dibawa kemana. Tapi jangan sekali-kali niatnya untuk cuci tangan gitu. Ya, anak pesantren bisa selamat, anak tidak pesantren juga bisa selamat. Iya. Itu jadi pesantren atau tidak pesantren itu bergantung pilihan orang tua gitu. Dua-duanya positif. Gitu. Banyaknya lagi masuk pesantren supaya anak saya hafal Quran, Ustadz. Kan keren kalau hafiz. Ditanya berapa hafalannya. Sekarang begitu musimnya, Ustadz. Ditanya berapa? Juz 29, 3 juz, 30 juz. Rasanya anak-anak kami gitu ya, karena memang anak-anak kami tidak fokus kepada hafalan saja, itu jadi minder kalau ketemu. Ya, gitu. Sama dengan yang tujuan begini ya. Sebetulnya anak yang sungguh-sungguh mencintai Quran itu karena suasana atau ambience keluarga, bukan karena ambience lembaga lain. Makanya kalau kita rujuk para ulama, hampir semuanya yang hafal Quran dan jadi maksudnya mencintai Quran beneran dan berpengaruh pada perilaku, itu bukan outsourcing sama orang.
tapi sama orang tuanya langsung. Imam Syafi'i. Ya, misalnya ada Ustadz Ihsan Hidayat tanda kutip ya, sama ibunya langsung itu. Ya kan gitu, bukan Ihsan Siau, bukan. sama orang tuanya langsung, sama ibunya langsung. Ya, ambience-nya langsung dirasakan di keluarga. Karena anak itu belajar lebih banyak lewat suasana, bukan lewat kata-kata. Kan gitu. Ya, bagaimana cara interaksi orang tuanya dengan Quran? Ya kan? Orang tuanya senang nggak menghafal Quran, orang tua senang nggak mempelajari Quran, kan itu. Kalau saya sendiri memilih anak saya lebih baik hafal, ya 1 juz tapi ngerti semua, daripada hafal 40 juz tapi nggak ngerti. 40 juz ya? Qurannya siapa ya? Saking lebaynya gitu maksudnya. Saking lebaynya. Iya kan gitu. Ya, jadi misalnya anak-anak saya yang usia yang paling kecil kan 10 tahun, ya itu mereka hafal tuh arti Al-Fatihah satu-satu tuh apa, arti Anas tuh apa, kan itu. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah itu apa artinya? Pujian untuk siapa? Lillah, Allah. Lillah itu apa nak? Allah. Robbi itu arti apa ya? Ya pemelihara. Yang memeliharakan ada tuh namanya generasi robbani, berarti generasi terpelihara. Yang ngajar murid namanya mutarobbi, berarti yang bertugas, guru itu tugasnya adalah memelihara, kan gitu loh. Jadi kalau Allah Robbi itu bukan sekedar pencipta ilah, tapi Allah yang memelihara kehidupan ini, kan gitu. Jadi mereka tahu satu-satu, padahal anak 10 tahun. Tadabur sama anak-anak. Iya, tadabur gitu. Kita orang Indonesia harus next level kalau mau maju, bukan hanya sekedar memorizingnya, menghafalnya, tetapi harus mengerti makna. Karena tujuan akhir hafal Quran adalah agar perilaku anak terpengaruh dengan isi Quran itu. Ya, karena jangan bandingkan dengan orang Palestina. Karena di Indonesia itu mohon maaf kadang-kadang tidak seimbang ya. Awalnya hafal Quran itu positif, tapi ujungnya adalah ketidakseimbangan itu terjadi gara-gara sudah dimodifikasi untuk menjadi industri gitu kan. Ya, untuk sekolah, untuk macam-macam kan gitu. Yang awalnya untuk kompetisi yang masuk TV dan kemudian jangan jadi terkenal. Sekali-kali anak kita hafal Quran untuk kompetisi. Jangan sekali-kali hafal Quran supaya masuk jalur prestasi. Itu mengerikan. Ya, orientasinya dunia semua kan gitu. Repot. Ya, misalnya saya pernah dengar dulu Ustadz ini anaknya 11 masuk PTN semua, hafal Quran semua dan masuk PTN, berkahnya Quran. Maaf ya, ini kan agak menyimpang dari tujuan awal. Banyak orang-orang non-muslim masuk PTN tapi nggak hafal Quran. Jadi bukan karena itu tujuannya gitu loh. Ya tujuannya supaya perilaku anak itu terwarnai Quran. Udah titik, gak ada yang lain gitu kan. Jadi Quran berjalan kan gitu. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan kata hafiz Quran aja tidak tepat. Yang benar mungkin bisa disebut hanya pembawa Quran, hanya hamilul Quran. Kan gitu. Ya seperti itu. Karena dia bawa kata-kata doang, nggak ngerti apa-apa kan gitu. Ya nggak? Ya seperti itu. Jadi kalau mau hafal Quran sebaiknya bukan pesantren kalau saya. Oleh keluarga sendiri langsung. Orang tuanya mencintai Quran nggak? Orang tuanya mempraktekkan Quran nggak? Orang tua harus jadi teladan. Tuh. Apa? Teladan. Apa tahu nggak unsur utama teladan itu apa? Bukan dicontohkan bahkan. Dicontohkan itu unsur dasar teladan. Tapi unsur utama teladan itu adalah kagum. Apa? Kagum ya. Kagum. Jadi anaknya itu kagum sama orang tua. Jadi orang tua yang sudah jadi teladan anak adalah orang tua yang dikagumi anak. Jika kita kagum waktu kita remaja, kagum pada seorang artis, kita hafal nggak lagu-lagunya kalau penyanyi? Pasti dong. Coba hafalkan nggak? Kita pengen nggak berpakaian seperti artis itu? Betul? Kita kumpulkan aksesorisnya. Jika seorang anak kagum dengan Siwon Lee Taek In Kwon, Taehyun Jungkook, Taehyun orang Sunda ya? Iya, bukan tuh artis Korea ya. Bukan Taehyun itu yang jualan cabai. Taehyun itu. Taehyun. Jika anak kita senang dengan Jennie, Jisoo, Rose, mereka akan hafalkan tuh lagu-lagunya kan gitu. Iya nggak? Nah, apa yang terjadi kalau anak kita kagum sama orang tuanya? Mereka ingin meniru seperti orang tuanya nggak? Aku pingin kayak ayah. Iya. Pingin kayak ibu. Jadi unsur utama teladan bukan hanya dicontohkan. Kalau dicontohkan doang, ada nggak orang tuanya yang rajin ibadah tapi anaknya malas ibadah? Ya,
itu dicontohkan doang. Teladan yang sebenarnya bukan itu, tapi dikagumi oleh anak. Kalau dikagumi oleh anak itu akan pengen seperti bapaknya, pengen seperti ibunya. Iya nggak? Misalnya, nanti sebenarnya tahapan ibadah mungkin kita dibahas di podcast lain ya. Kita ngomongin tahapan ibadah misalnya. Anak-anak saya sebelum balik, nggak ada yang dipaksa diajak ke masjid. Tapi mereka pengen ikut saya ke masjid. Setiap subuh bahkan. Setiap sholat kalau hari libur gitu loh. Padahal abah mau ke masjid gitu doang. Abah ikut gitu. Anak yang umur 12 tahun tuh, yang laki-laki yang paling kecil 12 tahun kan gitu. Itu otomatis ke masjid. Saya jadi bisa mengerti kenapa Ismail diminta untuk disembelih oleh bapaknya. Nggak ada penolakan. Bahkan dia bilang satajuduni insyaallah lakukan ayah nih, lakukan gitu. Karena nggak mungkin orang tuanya itu membohongi dia. Orang tuanya itu nggak mungkin nggak mencintai dia. Ada trust berarti. Trustnya luar biasa. Saya jadi ngerti. Kan gitu. Iya, bukan soalan karena Ismail Nabi, bukan itu. Iya, kan gitu. Jadi bukan hanya dicontohkan. Ada banyak orang salah paham bahwa kagum teladan itu adalah dicontohkan doang. Enggak, banyak ibu-ibu berhijab tapi anak remajanya kurang bahan. Ya, padahal ibunya hijab panjang, hijab syar'i, ya, anti UV, ya kan gitu, security high quality. Oh, nggak, katanya bahannya dulu sesa-sesa. Iya, harganya sesa-sesa itu bahasa Sunda. Iya, kerudungnya merek sesa-sesa yang harga 2 juta. Kayaknya terbuat dari kulit semut. Kalau susah cari bahannya kan gitu loh. Ya, tapi ibunya kan berhijab syar'i dari bahan anti UV, tapi anaknya kurang bahan. Kenapa anaknya kurang bahan? Karena pindah ke ibunya. Iya, bahannya dipakai apa? Ibunya. Bahannya dipakai ibunya semua. Bukan. Ibunya sudah mencontohkan belum? Iya. Udah kan? Tapi kenapa? Kurang contoh apa? Rajin taklim. Terus gimana? Di mana salahnya? Kagum. Iya, karena anaknya kagum. Kekaguman itu muncul dari hubungan yang positif. Allah. Dengan anak. Yang memuliakan anak. Ya kan itu. Kalau mau perilaku anak kita beradab, kata hadis apa? Ya, muliakan anak kita. Akrimu auladakum wa ahsinu adabuhum. Ya, ini masalahnya pengen anaknya sopan, punya adab. Kita memuliakan anak nggak? Tidak disebut memuliakan anak. Anak lagi main, tiba-tiba disuruh beli tomat ke warung. Memuliakan anak nggak? Memuliakan anak nggak? Coba itu kan mengganggu hak anak. Coba bayangin, anak lagi main kelereng tuh, nah beliin mama tomat ke warung. Bayangkan jadi anak. Tapi hebat ya Musajat, itu sering nyuruh Alif itu. Di saat-saat justru gitu, beli sate gitu, beli ini. Itu memuliakan anak nggak itu? Karena dia ngerjain yang dia suka. Bang, beli sate, dia tahu karena dia juga bakal makan itu. Wah, sate nih makanan kesukaan aku. Ini mulai adu argumen guys ini. Saya nggak ikut campur. Jadi tiap nanya selalu gini, abang mau makan apa? Mau makan ini, ya udah beli yuk. Gitu. Itu ada kepentingan buat sajadnya. Jadi itu memuliakan anak. Oke. Biar seneng dia. Oke. Saya jadi ngerti, Bang. Iya. Jadi bukan sekedar keteladanan. Bukan ya. Jadi kalau misalnya, supaya anak kagum tadi hubungannya harus positif dulu dengan anak. Nah, kalaupun hubungannya dengan positif, bahkan ketika ngirim ke pesantren pun anak tahu itu bukan tujuan buat bukan dibuang. Bukan dibuang. Ada banyak nggak anak yang merasa dibuang ke orang tuanya? Banyak. Iya nggak? Dan itu bukan cuma pesantren aja, tapi juga boarding school secara umum. Iya, boarding school atau apapun namanya kan gitu, yang dijauhkan dari orang tuanya kan gitu. Tapi kalau orang tuanya hubungan dengan dekat dengan anak, ya kan? Betul nggak? Itu nanti anaknya akan lebih ikhlas. Karena dia tahu orang tuanya juga butuh dia sebenarnya kehadirannya, tapi menurut orang tua, dengan boarding ini, dengan pesantren ini, dia akan lebih baik dan anak akan percaya dengan ucapan orang tuanya. Iya, kan gitu. Iya, betul. Nah, masalahnya kita dikagumi anak nggak? Tadi syarat dikagumi itu apa? Hubungannya harus positif. Dengan memuliakan anak, menyediakan waktu dengan anak, main sama anak, ngobrol sama anak, memanusiakan anak, bukan menghewankan anak. Maksud saya adalah yang menternak itu. Iya. Mendidik anaknya, bukan hanya menternak anak, kan gitu. Ya nggak? Ya, apa syarat memuliakan anak? Apa syarat supaya anak berperilaku positif? Kata Rasulullah kan, ahsinu adabuhum.
akrimu auladakum, muliakan anakmu, maka anaknya bisa punya peluang beradab gitu. Ini masalahnya pengen anaknya sopan, beradab, tapi kita memuliakan anak nggak? Ya hal-hal sederhana yang saya tadi bilang, anak lagi main kelereng, coba bayangkan anak lagi main kelereng, terus disuruh beli tomat ke warung. Jadi anak gimana? Keganggu nggak? Iya pasti. Coba. Dilematis nggak tuh jadi anak? Kalau aku menolak, durhaka. Pasti mama jualan api neraka. Jualan itu. Kamu nggak mau nolongin mama, gitu aja. Jualan api neraka. Dulu kamu lahir dari sini, tahu dari sini. Jualan di rahim, coba sini. Mau masukin belum lagi lagi. SPP-nya di sekolah Islam Al-Mahali. Masya Allah. Kamu pikir sekolah kamu tuh murah? Wah, terus ingat nama sekolah aja kamu sekolah ada sekolah kamu ada sekolah Islam Al-Mahali. Kan dan seterusnya kan jualan yang lain ya. Coba bayangin, nolak ibunya jualan apa tadi? Jualan neraka. Tidak menuruti orang tua. Permainanku ketinggalan. Aku nggak diajak lagi main sama teman karena sudah sampai gimana. Udah lewat. Iya, coba bayangkan jadi anak dilematinya kalau orang tua yang tidak memuliakan anak itu gimana? Iya nggak? Iya. Atau contoh lain misalnya. Anak kita pertama usia 10 tahun, punya adik usianya 5 tahun. Tahu nggak normalnya adik di seluruh dunia itu pengen ikut kakak, terutama 7 tahun ke bawah. Betul, karena dia itu butuh namanya software untuk referensi perilaku. Nah, software itu kita tahu menurut para ahli, cara memprogramnya atau paling mudah adalah melakukan imitasi, peniruan. Dan sumber peniruan terdekat bukan ayah bahkan kakak. Makanya semua adik sedunia selalu menganggap mainan kakak itu lebih bagus buat dia. Padahal cara memainkannya bukan jenis mainannya. Itu cara saya dulu, cara merampas mainan adik saya adalah saya mainkan mainan saya dengan hebat supaya dia pengen mainan saya. Terus saya bilang tukar mau nggak? Gitu. Bisa ya? Dari kecil udah cerdas. Cerdas sama licik beda. Aduh, dibilang licik guys. Ya jadi, nah pertanyaannya, berapa banyak kakak mau ngajak adik? Malah ini. Malah beda lingkungan. Beda lah. Tapi ada nggak orang tua ketika kakak nggak ngajak main adik, main bola temennya, terus kakaknya bilang, ya adik nggak usah ikut. Adiknya lapor kan, mama, orang tuanya malah marahin kakak. Iya. Jagain adik, bawa adik kamu. Kenapa kamu lebih sayang teman-teman kamu daripada adik kamu? Wow, itu kan tuduhan keji guys. Menuduh kakak gara-gara gak mau main sama adik. Ya, ketika ada temennya, wajar nggak sih kakak lebih memilih teman? Wajar. Menyuruh kakak nggak mau maksa ngajak adik, ya, lalu kemudian nggak mau main sama adik itu dianggap nggak sayang adik itu berlebihan. Ya, bayangkan gini, saya mau kasih logika sederhana. Ya antum, Ustadz Wati, laki sesama bapak-bapak, gathering, nonton bola, gatheringnya nonton bola. Ini contohnya suka. Ya, misalnya Manchester United dan Arsenal. Ya kan? MU kalah terus mana lagi? Ini penggemar MU, King MU marah nih. Jam 1 malam nonton pos ronda, pakai Infocus, padahal mereknya Epson kan gitu. Pokoknya apapun sebutnya LCD Infocus. Infocus. Jam berapa tadi? Jam 1 malam. Bapak-bapak semua. Ibu boleh nggak Bu sesekali bapak-bapak di pos ronda begadang sesekali, setahun sekali? Harusnya sih boleh. Boleh sesekali kan? Asal Iya. tidak ketinggalan salat subuh. Ya kan? Sekali, kalau tiap hari ya berlebihan lah ya. Nggak ada ibu-ibu yang lain. Tiba-tiba satu-satu perempuan musajat datang. Halo Abi, ikut dong di tengah bapak-bapak. Nyaman nggak? Enggak ada. Terus bilang apa sama istrinya? Sana pulang. Terus musajat ngomong gini. Jadi Abi lebih sayang teman Abi daripada Umi. Gitu. Berlebihan nggak ngomong gitu? Lebay lah gitu. Apa padahal bedanya? bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya kan gitu. Kakak itu mau nggak main sama adik kalau nggak ada temennya? Mau. Kenapa kakak yang milih teman itu dianggap kemudian nggak sayang adik? Ada waktunya, ada konteksnya, ada momennya gitu loh. Nah itu juga bagian tidak memuliakan anak sesungguhnya. Maksa kakak ngalah sama adik, maksa kakak ngajak main adik. Bayangin kakak 10 tahun main bola di lapangan, adiknya 5 tahun nggak dapat bola, mewek. Lalu bilang, ya kan? Iya. Dan kalimat ini membuat kakak makin sayang adik nggak?
Makin nggak mau Kakak, deket. diapain lagi adiknya? Jagain adik, sayangi adik. Kalian pun makin sayang adik atau makin sebel sama adiknya? Makin sebel lah. Akhirnya dalam hati gara-gara siak tak awas ya memang. Ya gara-gara lu kan ngawas gua nanti kan gitu loh. Iya. Ya kan dan seterusnya kan pau kau. Mak ngeri kali Bahasa Medan dia. Ya Nah, kan? berarti memuliakan anak itu bukan satu-satunya memasukkan ke pesantren. Balik Cara lagi ke tema. memuliakan anak, bukan dong. Balik lagi Iya, ke pesantren. Memang pesantren bukan untuk memuliakan anak harusnya. Tadi kan untuk menambah kebaikan yang lain. Bagus gitu tadi. Belajar agama yang baik gitu. Ya, bukan tujuan memuliakan anak di pesantren, nggak nyambung gitu. Berarti dari sisi niatnya saja banyak dari kita orang tua itu yang salah. Ya, itu Ya, harus Pak, ya. diluruskan. Itu yang harus diluruskan dulu. Yang kayak niatnya. Abah bilang tadi ya, niatnya memang supaya anak kita bisa lebih lengkap ilmu agamanya karena kekurangan orang tuanya, kefakiran orang tuanya terhadap ilmu. Kan gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita udah gini Abah, anak kita udah kita masukin nih ke dalam pesantrennya gitu. Terus apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua supaya kita bisa tetap dekat? Nah, kayak Abah bilang tadi, karena kan soal jarak, soal waktu, bahkan ada pesantren Abah yang misalnya yang 3 bulan pertama tidak boleh dijenguk dan tidak boleh dihubungi. Iya. Terus 6 bulan itu nggak boleh dijenguk, hanya boleh ditelepon gitu. Niatnya sih sebetulnya supaya anak ini benar-benar mandiri, kenal dengan sistem sekolah dan lain segala macam gitu. Nah, gimana orang tua itu akhirnya bisa tetap dekat dengan orang? Saya yakin niatnya kan baik pesantren itu supaya anaknya tidak kembali ke nol ya. Kalau misalnya baru 1 minggu ditengok, nanti liur lagi, repot lagi kemandiriannya, macem-macem. Yang tadi yang sebetulnya nggak bagus dari awal kemandiriannya gitu. Ya seperti itu. Jadi niat pesantren itu baik, niat boarding itu baik supaya anaknya lebih stabil dulu, baru nanti bisa ditengok kan gitu. Tapi sebetulnya ya tidak harus seperti itu, bisa kok meskipun sebulan sekali. Ya yang bagus itu kalau pesantrennya ya membolehkan orang tua itu mengadakan namanya private time dengan anaknya sendiri. Sebab kalau tiba-tiba hanya boleh 6 bulan sekali, itu kayak memutuskan hubungan. Dan saya nggak setuju kan gitu. Ya yang bagus itu anak-anak itu boleh sebulan sekali bertemu dengan orang tuanya. Terus dibawa pelesir sama orang tuanya. Pelesir artinya keluar pondok bukan piknik ya gitu. Ya keluar pondok lalu menjalin hubungan dengan orang tua. Yang lebih dia lagi mau ya seminggu sekali pulang. Itu lebih dia lagi kan gitu. Tetapi memang kalau orang tuanya tidak punya keterampilan, biasanya yang 5 hari di pesantren itu jadi rusak gara-gara 1 hari di rumah. Ketika orang tuanya, misalnya tanya deh pengelola pondok atau bahkan sekolah, ketika hari libur misalnya, Ustadz, ketika hari libur nih, orang tua banyak kerepotan nggak? Hari libur sekolah dia, jangan pesantren. Oh iya. Libur lah. Iya, kerepotan kan? Iya. Ya, gara-gara orang tuanya nggak punya skill, nggak punya keterampilan. Anaknya akhirnya dibiarkan dari pagi sampai malam. Nonton, main HP. Yang tidak ada di pesantren. Iya, bukan hanya di pesantren ya. Tanya di guru-guru sekolah. Iya. Banyak nggak anaknya setelah sekolah jadi petugas SPBU? Apa itu SPBU? Mulai dari nol ya, gitu. Oh, gitu. Ya kan, Iya, gitu iya, ya. iya. Ketika orang tuanya tidak punya keterampilan, ya makanya pondok, pesantren atau sekolah yang boarding itu bisa ngasih syarat, boleh diambil sebulan sekali sama orang tuanya asal kegiatannya positif. Orang tua yang presentasi dibawa pulang tuh ngapain aja kegiatannya gitu loh. Ya bukan malah main HP seharian kan gitu loh. Jadi ya idealnya memang pesantren tidak memutuskan pertemuan orang tua dengan anak. Bahkan kalau saya tidak merekomendasikan, kalau hanya boleh tengok 6 bulan sekali, saya nggak merekomendasikan perlakuan pesantren yang gitu. Karena itu supaya tidak terjadi kasus-kasus seperti di Pati atau seperti Harry dan lain-lain. Nah, ada. Bayangkan 6 bulan dia menahankan tidak pernah ngobrol sama orang tuanya. Sementara dia sudah dihamili dari. Ya, jadi ada beberapa hal yang kita harus perhatikan ketika memilih pesantren supaya aman, gitu kan? Saya bagi ke dalam 3. Yang pertama namanya faktor memilih boardingnya, memilih pesantrennya. Well, carilah pesantren yang satu ya untuk dari segi pergaulan supaya tidak terjadi dalam hal konteks penyimpangan seksual ya. Pertama di asramanya harus ada ustadznya, ada musrifnya yang menjaga, yang ikut tidur di situ.
gitu ya. Jadi nggak boleh hanya sesama santri dibiarkan gitu aja. Iya. Dan harus tidur satu kamar dengan santri ya. Harus satu kamar dengan santri. Karena banyak pesantren atau boarding school itu yang muadib atau musyrifnya itu tidurnya berbeda kamar. Nggak boleh. Kita nggak tahu dari kejadian malam ada apa. Itu satu ya. Yang kedua ya, cari yang ada, dan kalau belum ada silakan di pesantren diadain. Ya. Cari yang ada petugas ustadz yang tidak tidur. Sehingga menjaga. Nah sekarang anak-anak bisa jadi aman dari sesama temannya. Bagaimana kalau pelakunya adalah ustadz yang menunggu? Nah itu tadi malah musyrifnya. Malah musyrifnya. Makanya kalau nggak mau menyediakan yang kedua ini, nggak usah bikin boarding deh. Nggak niat kalian kan gitu. Nggak niatnya. Ya gitu. Ya, jadi harus paham yang kedua nih. Ya. Kalau yang idealnya begitu ya, harus ada yang jaga malam, nggak ikut tidur dan rutin memeriksa setiap jam sekian udah SOP kan gitu, ada suara atau tidak kan gitu loh, ya nggak, ada pergerakan atau tidak, ada noise atau tidak kan gitu loh. Nah itu yang nggak ikut tidur, nggak boleh enggak gitu. Kalau nggak, saya sebaiknya tidak memilih kan gitu loh. Yang ketiga, pesantrennya paham nggak aturan pergaulan ya, sesama jenis dengan lawan jenis di pondok. Misalnya dari mana kita ngeceknya, kasurnya terpisah atau tidak? Kalau tidurnya di bawah, di lantai bareng-bareng, satu kobong kalau dalam bahasa Sunda, satu asrama, gitu, nggak usah pilih pesantren kayak gitu, ya, begitu. Dijamin nggak nanti malam, ya, namanya tidur itu sadar atau tidak? Kasurnya pindah. Iya, nanti bisa nggak berpelukan tuh? Iya dong. Kulit dengan kulit, apa yang dirasakan? Apa yang terjadi kira-kira? Ya kan? Nah, jadi jangan pernah pilih pesantren yang tempat tidurnya tidak terpisah. Di Cinta Quran itu kasurnya begini, tingkat. Ada Ya. CCTV, ada musrifnya, ada jaga. Itu yang bagusnya, kan gitu. Kalau perlu ada CCTV-nya sebagai pengganti pengawas malam itu, dan CCTV-nya pastikan nyala. Kan itu loh. Ya, di setiap ruangan, kecuali kamar mandi ya. Ya, di setiap ruangan harus ada CCTV sebagai pengganti tadi pengawas malam itu. Sehingga ada recording 24 jam. Ya kan, sama dia ditutup CCTV-nya. Ya, kalau dasar santri. Kalau ditutup ya berarti berarti satu orang kan. Ada satu orang kan yang harus jaga. Ini kenapa tertutup? Kenapa nggak hidup? Kan itu. Kan itu menjadi suspek atau kecurigaan kita ya. Itu satu ya. Tempat tidurnya tadi dipisah atau tidak? Tidak ada pergaulan. Kamar mandinya bareng-bareng atau pisah? Kan ada tuh yang tidur kamar mandinya rame-rame, ya gitu kan, membuka aurat, kan nggak boleh. Betul. Ya seperti itu. Itu yang dari faktor boardingnya. Nah, termasuk yang saya lebih perhatikan lagi, bahkan jam tidurnya jam berapa? Oh, emang ngaruh, Bang? Ngaruh. Secara gini loh. Kenapa? Mohon maaf ya, saya ini perbaikan kita. Saya keliling berbanyak pesantren dari Indralaya, Palembang, di Riau, di Aceh, Dayah namanya ya. Terus di Sulawesi, ya, Cimahi, Subang, Kuningan, ya. Saya jarang menemukan pesantren yang benar-benar paham tumbuh kembang anak. Karena mohon maaf, sebagian para pendiri ini niatnya mulia banget, punya baik, tapi umumnya belajar nggak ilmu perkembangan anak? Belajar nggak misalnya tahapan-tahapan biologi, psikologis, mental anak secara ilmiah tumbuh kembang, ya kan? Ya seperti itu. Ya. Begini misalnya, teman-teman tahu nggak kalau anak remaja itu mengalami yang namanya anak teenager SMP misalnya, di mana anak pesantren awal-awal kebanyakan itu mengalami namanya growth spurt, ledakan pertumbuhan. Itu usia remaja, puber. Nah, puber itu 2 tahun sejak haid pertama atau 2 tahun dari mimpi basah pertama. Kan itu growth spurt. Tinggi badannya melejit nggak? Iya. Suaranya berubah nggak? Badannya berubah nggak? Nah, itu namanya growth spurt. Ya, ledakan pertumbuhan. Nah, masa-masa ini anak-anak itu tidurnya itu kayak anak balita lagi, bukan kayak anak SD. Tidurnya pasti lebih banyak. Karena pertumbuhan itu membutuhkan pertumbuhan sel. Pertumbuhan sel itu terjadi perbaikan sel pada saat tidur. Tapi kalau kita nggak paham, ini menuduh anak sebagai apa? Malas. Ya kan gitu. Padahal anak remaja normalnya saat masa puber terutama dia tidurnya lebih banyak daripada anak SD.
Iya ya. Coba lihat ketika Alif remaja, banyak tidur nggak? Ngantukan nggak gitu maksud saya? Iya. Ya kan gitu. Betul. Ya, jadi itu normal sebetulnya. Kalau udah tua ngantukan juga, Pak. Itu penyakit. Itu katanya ciri-ciri stres kalau ngantukan. Ngantukan. Kan gitu, ya, dan seterusnya. Jadi nih sekarang di pondok, di boarding, anak-anak tidur jam berapa? Biasanya jam 10. Iya, Carilah pesantren yang habis Isya itu harusnya nggak ada pengajian, nggak ada kegiatan. Istirahat. Kegiatannya paling adalah ya Fatah Pak, bincang-bincang dengan ustadz, ya mau ustadz, jadi asrama gitu, yang ngomongin MU, ngomongin Ahwat kalau anak Iwan gitu, ya gitu ya, ngomongin yang nggak penting, yang ringan itu untuk transisi supaya mereka istirahat gitu. Ini habis Isya masih ada pengajian. Ya coba di beberapa pondok, saya yakin tidak semua, tapi saya jarang menemukannya. Kalau ada, tolong silahkan chat supaya jadi rekomendasi ya teman-teman di komentar kalau ada pondok yang ini bagus banget kalau ada pondok kayak gitu. Apa itu? Ya, tidur habis Isya lalu bangun jam 4 itu udah cukup, atau setengah 4. Yang terjadi di sebagian pondok ya, tidur jam 10 bangun jam 3. Kurang tidur. Tidurnya berapa jam? Paling cuma 5 jam. Itu teorinya jam 10. Belum lagi ngobrolnya atau kemampuan pengasuh untuk menidurkan anak bagaimana. Kalau nggak ada yang ngawasin, bisa nggak ngobrol sampai jam 11? Oh iya banget. Bisa nggak sampai jam 12? Coba di sini yang pernah pesantren ada yang mengalami tidurnya jam 11 malah. Bangunnya jam 4. Tapi bah, diajarin sama pesantren, Nabi kita itu sedikit tidurnya. Kita tuh sedikit-dikit tidur. Nabi itu sedikit tidurnya. Jadi tidur kok kepanjangan. Siapa yang ngajarin kita tidur lama gitu? Iya, itu benar. Tapi harus dipahami dalam konteks yang tepat. Saya mau nanya nih. Ya, Rasulullah tidur sepertiga malam. Betul? Bangun nih. Bangun, maaf. Ya, betul? Pertanyaannya, Rasulullah itu tidur di awal waktu atau di akhir waktu? Di awal. Satu. Jadi jangan lagi ada kegiatan. Ya, seingat saya, silahkan Anda cek. Ya. Defaultnya Rasulullah itu sebelum tidur itu cuma satu, fatahadatsa ma'ali summa raqada, berbincang-bincang dengan keluarga sampai tidur gitu loh. Ya, nggak ada dengar Rasulullah tuh ngisi kajian malam-malam. Tapi akbar. Webinar, tablik akbar itu dicontohkan nggak sama Rasulullah. Kecuali Ramadan ya beda kan, itikaf yang memperbanyak malam, menghidupkan malam kan gitu. Tapi di luar itu ya nggak dibiasakan kan. Kira-kira Rasulullah urusannya lebih banyak atau lebih sedikit dari kita? Tapi nggak ada tuh yang namanya meninggalkan keluarga demi kepentingan umat. Kan sampai ada seorang anak tuh di Riau, bapaknya cerita, ibunya cerita, ya, bapaknya bahkan ya dengan sedih bapaknya cerita, suatu hari saya minta maaf sama anak. Bukan di Riau, Mang Odet, saya masih ingat, almarhum Wali Kota Bandung. Wali Kota Bandung. Beliau cerita sama saya, itu kan beliau salah satu guru saya. Dia bilang gini, ya suatu hari saya tuh ya ngomong sama anak-anak saya. Kemarin saya ketemu anaknya, Ica ya, Aisyah. Kalau ketemu saya namanya, manggilnya Ami Ihsan. Ya. Ya, Ami kapan tuh ketemu lagi, ketemuan dengan keluarga gitu kan, dan sebagainya. Ya, jadi Mang Odet itu dulu pernah cerita gini, saya ini saking sibuknya sampai minta maaf sama anak, tapi saya nggak bisa berkata-kata ketika anak saya membalas ucapan saya. Saya minta maaf sama anak, maaf ya, Abi ini milik umat nak. Kalau Abi itu kadang-kadang nggak bisa terus sama keluarga. Tapi jawaban anaknya membuat Mang Odet jadi diam, lalu bilang gini, Abi tahu, kami juga bagian dari umat yang harus diurus. Jadi umat besar diurus, umat kecil nggak diurus gitu kan? Ya. Seperti itu. Jadi itu Bapak Ibu semua, sunnah Rasulnya jangan sepotong-sepotong. Kembali lagi tadi yang soal tidur. Rasul kan bangunnya jangan sepotong-sepotong, tidur kan di awal waktu. Kan gitu. Rasulullah urusannya banyak tapi masih ngurus keluarga kan itu. Ya, itu satu. Yang kedua, jadi benar boleh bangun sepertiga malam asal tidurnya apa? Awal waktu, jangan akhirnya doang. Kedua, ya, Rasul bangun sepertiga malam itu umur berapa? Ya. Remaja, SMP, SMA yang belasan tahun itu, ya, saya mau nanya, umurnya sama kayak Rasul nggak?
Kan kita tahu secara biologi makin tua kita makin sedikit tidur. Betul. Makin muda anak kita semakin banyak tidur. Pengecualian tadi pas puber 2 tahun pada saat pertama gitu. Bayi tidurnya lebih banyak nggak daripada anak SD? Panjang. Betul? Iya, kan gitu. Jadi ada nggak menyamakan usia Rasulullah ya yang sedikit tidur usia 4 kepala 5 dengan anak remaja? Nggak pas. Nggak apple to apple. Nggak apple to apple. Ya, kejauhan. Iya. Ya kan gitu. Itu apple to anggur. Apple to orange-nya. Ya kan gitu. Apple to pisang. Ya. Jadi teman-teman ya come on. Jadi kita harus berpikir jernih, ya, membiasakan tahajudnya boleh, tapi harus mementingkan kebutuhan biologi, juga kebutuhan anak itu apa. Anda pernah nggak ada yang merasakan ketika dulu Anda di boarding, akhirnya jam sekian itu Anda malah nggak bisa belajar karena ngantuk. Pada tepar di masjid setelah sholat subuh, bahkan di kelas yang lebih parah kan gitu. Ya setelah sholat subuh wajar lah gitu ya. Ini di kelas waktunya konsentrasi belajar. Kalau lagi zikir ngantuk masih oke kan gitu loh. Baca Quran ngantuk itu kan malah indah kan gitu loh. Tapi belajar di kelas apakah indah? Nggak masuk materinya. Materinya nggak ada yang masuk kan gitu. Nah itu dalam beberapa hal faktor kita memilih boarding itu coba perhatikan boardingnya paham perkembangan anak nggak? Paham pengasuhan nggak? Ya gitu, paham pengasuhan nggak? Bukan hanya boarding bahkan, bukan hanya pesantren bahkan saya pernah coaching beberapa panti asuhan ya, yang banyak sekali pendiri panti asuhan yang anaknya di asrama ini niatnya baik tapi nggak punya skill pengasuhan, yang terjadi apa? Gitu. Yang akhirnya nggak ngerti pengasuhan, akhirnya penyimpangan. Penyimpangan seksual, karena nggak paham ilmunya, nggak ngerti. Ini anak nih mau diapain, akhirnya jadi korban kan? Iya, penyimpangan seksual bahkan. Lalu selain penyimpangan sosial itu adalah penganiayaan terhadap anak kayak yang di daycare kemarin itu, ya kan itu juga pasti karena mereka nggak punya pemahaman. Belajar nggak tumbuh kembang anak itu pemilik daycare. Dan ternyata daycare-nya tidak berizin. Kalau saya tidak salah. Kalau izin mah sebetulnya normatif ya kan gitu, itu masalah legalitas ya. Tetapi kan bukan itu, bukan hanya sekedar izin. Ya kan gitu, ya kan. Tetapi ya paham nggak soal skill dan knowledge tumbuh kembang anak kan itu. Di panti asuhan misalnya kalau kita boleh sedikit melebar, selain resiko pelecehan seksual yang terjadi juga anak-anak itu jadi malah menjadi ketergantungan, tidak mandiri kan gitu. Saya pernah diadukan sama salah satu lembaga panti asuhan bahwa sampai ada anak panti asuhan tuh ngomong gini sama pengurus panti asuhan, kalian tuh nggak usah ngatur-ngatur kami ya. Kalian ini dapat kerjaan, dapat dana itu gara-gara kami, itu hak kami uang itu kan ya. Sampai segitunya kan gitu. Ya, saya pernah diundang lembaga zakat untuk coaching banyak panti asuhan ya. Jadi mereka ditambah skill pengasuhan. Bagaimana cara membuat anak itu terlibat dalam chores, skill misalnya kemandirian di asrama gitu. Ya, seperti itu. Sampai seperti itu. Itu dari aspek boardingnya kan gitu. Jadi yang kan 3 saya bilang kalau boleh pesantren itu pilih apa namanya? Ada 3 poin. Ada 3 poin tadi ya. Bagaimana boarding yang kita pilih atau pondok yang kita pilih. Yang kedua, faktor penguatan keluarganya kita harus perhatikan sebelum milih boarding kan. Contohnya gini, ya pertama yang harus kita sebelum ngirim ke boarding, pastikan anak kita sudah memiliki namanya rasa al-haya, malu. Nah, malu ini dasar dari ya menjaga aurat. Jadi bukan ujung-ujung suruh nutup aurat, suruh nggak boleh ngelihat aurat. Ya laki-laki nggak boleh ngelihat aurat, perempuan disuruh menutup aurat. Tapi dasar dari itu semua adalah al-haya, malu. Jadi nggak boleh anak-anaknya tiba-tiba disuruh nutup aurat tapi nggak paham malu. Akibatnya berhijab joget-joget. Iya, karena nggak punya malu. Nggak punya malu. Berhijab, berpakaiannya malah lekuk tubuhnya diperlihatkan dengan bangga kan gitu. Nggak ada malunya. Karena dasarnya nutup auratnya bukan? Nutup. Bukan malu. Betul? Ya, jadi malu itu bisa menumbuhkan perasaan tidak nyaman nantinya ketika dilihat orang dan ketika melihat orang lain. Nah, itu dari malu kan gitu. Nah, biasakan anak kita punya konsep al-haya dulu, memiliki sensitivitas al-haya dulu, baru dikirim ke pesantren. Kalau nggak usah.
Kedua. Iya gitu. Iya, betul. Ya dibiasakan di rumah juga anak kita untuk sejak maksimum usia 10 tahun seperti di surat 24 An-Nur itu mudojaah, misah tempat tidur. Iya. Jadi rumahnya dulu dibiasakan. Jadi nanti dia tidak nyaman kalau ada yang deket-deket dia nanti pesantren. Iya. Ya, kalau kita baca di surat An-Nur ayat 58 itu sebelum balik itu kita harus minta izin 3 waktu. Iya. Artinya tidurnya kalau izin nih ke kamar orang tua berarti tidurnya Udah bisa. misah. Iya. Kan gitu ya? Iya. Kalau di ayat 59-nya setelah balik itu wajib semua waktu ke kamar orang tua. Iya. Betul. Izin. Harus izin. Ini artinya bukan hanya ke kamar orang tua doang loh. Iya, ke Ya. siapapun. Ke kamar yang lain. Bukan, maksudnya gini, kita sebagai orang tua punya anak yang udah balik. Iya. Ke kamar anak tuh harus izin loh. Iya. Kalau iya. ada anaknya, Iya. barusan 2 hari yang lalu anak saya protes. Kenapa? Nggak izin. Nggak izin. Karena merasa kan bapaknya. Saya bilang, Abah minta maaf. Abah itu nggak boleh ke kamar atau sebelum ngetuk dulu katanya. Ada anak saya 18 tahun di situ. Sebenarnya niatnya bukan ke anak 18 tahunnya. Tapi saya punya yang si bungsunya ini yang 10 tahun. Biasa kan kalau punya anak bungsu gimana sih? Bangun tidur pengennya nyari anak kan? Pengen nguyak-nguyak, cium-cium kan gitu. Nah, niatnya ke anak yang kecil ini. Tapi kakaknya rupanya nggak nyaman. Saya hilang. Saya bilang, Abah minta maaf. Iya, Abah tadinya mau ke Yaya, tapi karena bersatu sama Yaya, Sakura jadi kena kakaknya. Maaf ya nak. Akhirnya setelah itu saya tidak mengulangi lagi. Kan gitu loh. Karena memang aturannya begitu. Iya. Ya gitu. Aturannya ke kamar anak pun harus minta izin. Ya kalau ada anak ya. Kalau nggak ada anak boleh nggak ke kamar anak? Boleh. Iya, boleh. Tapi kalau ke kamar orang tua mau ada orang tua, kalau mau orang tuanya ada di situ, mau orang tuanya tidak ada di situ, anak itu wajib minta izin ke kamar orang tua. Iya. Kenapa? Karena itu orang dewasa. Bagaimana kalau ada barang tertentu ketinggalan, Iya, bekas kegiatan malam-malam? Iya. Main catur, ya senam lah, apalah Siapa tahu terserah orang ya. tuanya ya Suka main begitulah. uno. Udah itu ada jomblo-jomblo itu dia. Ini kameramennya jomblo-jomblo udah ada. Udah pada nikah ini apa? Oh udah. Udah punya buntut semua ini. Udah alhamdulillah. Kemarin-kemarin ini masih jomblo. Sekarang udah sold out semua ini ya. Ya, jadi mudojaahnya udah dibiasakan di rumah. Iya. Anak laki-laki dan perempuan ya harus pisah kamar. Anak laki-laki dengan laki-laki, anak perempuan dengan perempuan boleh satu kamar. Tetapi wajib pisah kasur. Iya. Betul. Iya. Ya, jadi boleh nggak 5 anak satu kamar? Kalau perempuan semua boleh, Iya. tapi nggak boleh satu kasur, Iya. gitu. Kalau di lantai semua boleh nggak? Boleh, asal dipakai batas kawat berduri misalnya kan itu. Iya. Udah kayak pengamenan gitu. Pokoknya jangan sampai anak itu punya peluang nanti berpelukan. Iya. Itu intinya malam-malam. Iya. Ya kan gitu. Iya. Ya. Jadi haram dalam agama kita anak itu satu kamar dengan ayah ibunya. Nah, meskipun apalagi satu kasur ya. Meskipun Iya, Anda iya. pakai legging, pakai apa, tapi kan malam-malam tidur namanya nggak sadar. Iya. Iya nggak? Termasuk demi menghemat biaya kamar hotel itu. Anak satu kamar itu nggak boleh dalam agama kita. Ya, itu haram kan gitu. Yang ketiga, biasakan namanya isti'zan. Izin. Minta izin. Ya kan gitu. Ya, anak dibiasakan minta izin. Gitu. Ya, seperti itu nih harus dibiasakan. Iya. Yang keempat, tasyabuh. Nah, tasyabuh itu menyerupai lawan jenis. Nah, dasar dari tasyabuh itu bukan anak kita tiba-tiba pakai kerudung, tapi dari awal. Sebenarnya gini, hal-hal sederhana itu supaya mencegah tasyabuh atau menyerupai lawan jenis. Apa itu? Ibu-ibu jangan pernah dandan di depan anak laki-laki. Jadi balita bahkan. Ada nggak ibu yang pakai lipstik di depan anak laki-lakinya? Ada. Di kamar. Iya, ada Nah, itu aja. nggak boleh. Anak itu kan lagi meniru. Dia kan nanya anak 2 tahun. Ibu ngapain? Suatu hari pengen nyoba nggak? Atau dilucu-lucuin bapak-bapak karena nggak punya anak perempuan, anak laki-lakinya pakai kerudung. Itu awal-awalnya dari lucu, bencong-bencong juga dari lucu-lucu itu di TV. Tapi jadi normal nggak kalau sering? Normalisasi. Iya. Ya gitu. Jangan pernah berdandan ibu-ibu di depan anak laki-lakinya. Pakai BH, pakai lipstik, pakai bedak. Untungnya ibunya nggak suka ngelipstik. Nggak suka Nggak pernah dandan. Iya. Alhamdulillah. Dan anaknya anak laki-laki. Iya. Kenapa nggak pernah? Paling-paling saja dipakai mukena. Kenapa nggak pernah Lucu dandan? deh. Keterbatasan ekonomi. Oke, apa? ekonomi. Ya, Ekonomi kirain, susah. kirain suaminya mau ngomongin karena udah cantik gitu. Bukan bang, ekonomi, udah nggak ada duitnya bang. Ya kan gitu. Mahal Nah itu skincare, asal dasar dari supaya anak kita terhindar dari tasyabuh itu dari situ dulu. Ya kan gitu. Kita harus menjaga perilaku kita di depan
anak kita berdandan macam-macam kan gitu ya, seperti itu. Nah, itu dari faktor yang kedua nih. Ya, penguatan keluarga. Tadi kan bagaimana memilih pesantrennya. Keluarganya dibiasakan dari situ dulu, istiqad kan gitu loh. Ya enggak? Nah, sekarang faktor ketiga adalah faktor ya penanaman nilai pada anaknya sendiri sebelum pesantren. Ada beberapa hal. Nih, misalnya yang pertama, kitanya harus punya attachment dengan anak. Kelekatan dulu sama anak. Ya, saya barusan kira-kira sebulan yang lalu dikirim pesan sama anak saya yang usia 23 tahun perempuan. Dia bilang, "Abah, banyak kan dia lagi koas ya di rumah sakit, banyak sekali cowok-cowok dokter macam-macam, kolega bahkan di WA teman kuliah yang aneh-aneh pesannya, berusaha ngegodain teteh, baik secara langsung atau online. Tapi teteh bisa mendeteksi, ya. Lalu teteh merasa ngomong ini kenapa teteh bisa mendeteksi ini? Karena ya, makasih Abah ya, teteh merasa bonding Abah dengan teteh itu bagus. Masya Allah. Jadi teteh itu nggak merasa perlu perhatian kayak gitu, malah dianggap lebay gitu loh. Karena udah kenyang dia. Ya udah kenyang gitu loh. Ya, gitu. Kalau ketemu saya kan masih pegang-pegang tangan saya, masih peluk-peluk saya kan gitu loh. Jadi bayangkan anak remaja perempuan nggak pernah disentuh, ya di suatu hari disentuh sama laki-laki itu kayak nyetrumnya luar biasa lebay kan gitu loh. Kalau udah biasa sama bapaknya, udah kenyang dia ya. Ya seperti itu. Jadi attachmentnya harus positif dengan ayah ibunya. Kalau attachment nggak positif, jangan coba-coba kirim ke pesantren. Oh, jadi hal yang sebelum keberangkatan ke pesantren, perhatikan attachment-nya ya. Kalau kemelekatan dengan orang tuanya positif, maka ketika dia misalnya dapat perlakuan yang aneh-aneh, dia akan menganggap aneh seperti yang dirasakan anak saya. Ada hal yang nggak wajar gitu. Kalau tidak attachment? Kalau tidak attachment, kan dia nggak tahu. Sensitivitasnya nggak ada gitu, nggak terjadi kan gitu. Dia nggak punya standar. Nggak punya standar kan gitu. Ya nggak? Kan pada dasarnya normalnya semua anak itu butuh validasi, butuh cinta, butuh kasih sayang. Kalau itu tidak dapat dari orang tua, maka dia cari dari yang lain nggak? Iya. Pasti. Cari perhatian. Gitu. Ya kan? Ya seperti itu. Oke, yang kedua selain attachment adalah anak kita wajib diajarkan bagaimana cara interaksi yang aman. Dengan lawan jenis bagaimana gitu. Nah dimulai dari interaksi orang tua dengan anak juga sih sebetulnya kan gitu. Misalnya nih saya sering merasa tidak nyaman kalau anak saya berpakaian terbuka padahal anak kandung sendiri. Saya juga merasa tidak nyaman kalau anak saya, dan bahkan sebagian ulama ada yang ngomong gini kan, nggak boleh anak-anak kita itu berpenampilan seperti ibunya. Maksudnya gini, anak perempuan nih pakai kerudung ibunya, itu kan harus dihindari. Pakai baju ibunya, tasabuhnya ya. Apa yang terjadi nanti setelah anaknya dewasa? Nanti bapaknya akan melihat anaknya menjadi pribadi yang berbeda nggak? Kan itu kan hal-hal ini untuk mencegah semua kan itu. Preventif. Ya preventif ya, ya kan gitu. Jadi pergaulan di rumah pun ya harus diperhatikan begitu, kan gitu ya. Nah setelah itu baru kita ajarkan anak kita bagaimana cara interaksi yang aman dengan orang lain. Misalnya gini ya, mulai yang kita pun mencontohkan di rumah ya. Kalau saya kan misalnya gini, saya karena sebagai orang Islam, saya berusaha sedapat mungkin mengikuti aturan agama saya. Dalam aturan agama saya nggak boleh ada namanya berkholwat, berduaan. Maka saya nggak pernah tuh satu mobil dengan karyawan saya. Nggak pernah tuh satu misalnya berduaan gitu ya, makan bareng dengan staf saya yang perempuan. Kan gitu loh. Beda kalau kita satu mobil dengan supir taksi, kan itu bisa dihindari ya. Misalnya saya pernah ada satu supir taksi ketika nginep di Palembang, itu ternyata supir taksinya perempuan. Masa saya nolakkan gitu loh. Ya lagian itu mungkin ya ada perbedaan pendapat memang, tapi kan itu kan public space kan. Betul. Kan dan gitu. Public transport itu. Ya public transport kan gitu, bukan kecuali janjian ya. Beda lagi kan. Perempuan ya kan beda. Iya. Jadi saya tidak pernah mencontohkan itu kepada anak saya. Maka ketika suatu hari nih saya janjian dengan namanya salah satu staf saya namanya Bu Hilda di pom bensin. Saya pernah pakai mobil sendiri, Bu Hilda pakai motor. Anak saya waktu itu kakak Saripah masih usia 10 tahun. Terus dia bilang gini, kok Abah janjian sama perempuan katanya. Karena nggak biasa dia. Karena nggak biasa lihat saya berduaan dengan perempuan gitu loh. Kok janjian sama perempuan? Saya bilang,
Iya, ya Bu Hilda ngasih dokumen doang. Abang nggak satu mobil sama beliau, kan gitu loh. Cuman bertemu aja, kan gitu loh. Bahkan bertemu aja boleh kalau ada kepentingan syar'i. Nggak, asal tidak berdua, kan gitu loh. Iya nggak? Nah, saya mencontohkan dulu nih, gitu loh. Nah, suatu hari kalau anak kita diajarkan ini, misalnya tidak berduaan di kamar, tidak berduaan di kendaraan. Anak-anak saya diajarkan yang perempuan tidak mau, misalnya sama teman kuliahnya berdua satu mobil. Naik ojol bareng, naik kendaraan motor bareng gitu. Ayo sama ikut aku aja sih. Anak saya nggak pernah mau. Nah, nanti ketika di pesantren saya mau nanya, diajak sama ustadznya nih. Nggak bisa. Ya, ikut ustadz. Mau nggak kira-kira? Nggak bisa. Sama siapa ustadz? Tanya dulu kan. Kamu aja, ustadz pengen ngajak makan. Apa nih? Gitu. Kan udah curiga dari awal. Karena di rumah udah terbiasa seperti itu, biasa, kan itu. Iya. Nggak mau kan gitu loh. Ya, dia panggil ke kamar ustadz. Ya, ada siapa nih? Dapat barokah katanya. Ya, dapat barokah. Nggak mau kan gitu loh. Ya nggak? Jadi artinya apa? Interaksi aja nggak mau, maksudnya berduaan, apalagi nanti disentuh. Ini ya, menjaga interaksinya harus lebih dahulukan dibandingkan mengajarkan sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, kan gitu. Ya, baru setelah itu baru diajarkan mana sentuhan boleh dan mana sentuhan tidak boleh, kan gitu. Ya kan, kepada anak-anak kita. Misalnya kalau siapapun ustadz, ustazah menyentuh tubuh kamu, ya, kulit kamu, padahal itu aurat kamu, kamu nyaman nggak? Nggak nyaman. Apa yang harus dilakukan? Pokoknya ada apa-apa bilang sama ayah sama ibu kalau terjadi yang aneh-aneh, gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi interaksi, ajarkan cara interaksi yang aman di rumah, maka anak kita akan mendeteksi sejak awal, gitu. Kalau ada apa-apa. Gitu. Berarti kesimpulannya, sebelum dikirimkan ke pesantren, itu anak di rumah, kalau bahasa Abi ya, Abah itu mengajarkan kita suntik imunisasi dulu. Iya. Dikasih jadi udah imun. Karena udah imun, dia ada virus, dia langsung nolak sendiri. Iya. Itu satu. Yang kedua, tadi baru pesantrennya. Apakah kamarnya begini? Apakah kamar mandi begini? Iya. Apakah kiainya begitu? Apakah gitu? Baru ke sana. Jadi ini menurut saya komprehensif banget. Dari mulai sebelum berangkat, anak sudah dipersiapkan dengan culture di rumahnya. Kemudian saat berangkat dikasih rambu-rambu. Dan di pesantren seperti itu. Iya. Ini aman. Betul. Ya, saya berharap makin banyak boarding, pondok, pesantren yang bisa memahami pengasuhan ini. Bukan hanya memahamkan keterampilan agama. Iya. Ya kan? Tetapi tarbiyah jinsiahnya. Iya, memperhatikan aspek-aspek pergaulan yang sederhana ini yang sebenarnya juga tidak kalah pentingnya. Ya, tidak kalah pentingnya juga sama pentingnya ketika anak kita belajar hadis, belajar Quran, sama pentingnya ketika anak kita diperhatikan bagaimana cara bergaulnya. Insyaallah. Ini jelas banget ya. Ini. Jadi teman-teman semuanya, ini bukan soalan pesantren atau bukan pesantren, pro kontra pesantren, bukan, gak ada urusan dengan itu. Tetapi niat, tadi Abah sampaikan pertama kali, apa niat kita? Buang anak, TPA, tempat pembuangan akhir atau tempat pembuangan anak, ya kan? Kedua, apakah niatnya itu untuk hafiz Quran? Terus pertanyaannya, terus kalau udah hafal Quran mau apa? Ya kan? Tujuannya apa? Tujuannya apa kalau udah hafiz Quran? Ya kan? Apakah kemudian anak itu selesai kalau udah hafal Quran? Apakah Quran diturunkan hanya sekedar untuk dihafalkan saja? Itu kan pertanyaan. Nah, kemudian setelah itu baru kita beranjak kepada sistem pesantren sendiri, baru kemudian kepada bagaimana kita di rumahnya. Iya. Jadi bagi yang mau masukkan anaknya pesantren, belajar dulu sama Abah Ihsan tentang ilmu bagaimana tarbiyah jinsiah, ya, kemudian tarbiyah haula dia, gitu ya, sehingga membangun kedekatan, keteladanan dan kekaguman anak kepada orang tua. Kalau begitu kita bikin aja. Yang dulu kan kita mau bikin tuh, pelatihan tarbiyah jinsiah. Bikin aja. Kita buat ya. Bagi yang mau komen di bawah ya. Jadi kan cepat, karena ini penting banget. Penting banget untuk mendeteksi dari awal kan. Iya. Kita buat nanti ya, kan banyak sekali yang nggak tahu. Bahkan ini kita nanti mengundang pesantren-pesantren, sekolah-sekolah, banyak yang nggak ngerti ternyata. Nah, tumbuh kembang anak. Ya. Makasih, Bah. Insya Allah kita lanjut lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.